Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Brewok. Pada video kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara instalasi sistem operasi Debian di virtual machine VMware Workstation. Pertama, yang perlu dipersiapkan untuk instalasi di virtual machine adalah perangkat untuk instalasi di Bentar, saya perbesar. Virtual machine. Yang pertama adalah aplikasi virtual machine. Boleh menggunakan VirtualBox atau VMware Workstation atau yang lain. Virtual machine learning yang lain masih yang sering digunakan adalah VirtualBox dan VMware Workstation. Untuk yang kedua adalah master OS-nya. Karena kita akan instalasi Debian, kita harus memiliki master Debian yang berformat ISO. Ini silakan di-download di webnya. Download di website official. Kemudian yang ketiga adalah PC atau laptop dengan kriteria minimal memiliki core atau CPU-nya core 1 minimal paling 1. Kemudian yang kedua RAM ini minimal 1 GB. Kemudian HDD-nya setidaknya ada 500 GB. Maksudnya CPU core 1 ini diperbolehkan single core ya. Single core ini minimal. Spesifikasi saya tambahkan adalah minimal. Untuk selanjutnya yang perlu nanti diantisipasi, ini saya perbesar dulu. Nah, antisipasi selanjutnya adalah tentang network adapter. Network adapter ini dipersiapkan ada dua, saya tuliskan di sini. Dua NIC. NIC. Yang pertama NIC menuju atau nanti ke Internet Gateway, ini nanti digunakan untuk NAT. NIC yang kedua ini digunakan untuk host only, atau ini arahnya adalah ke klien. Baik, ini yang perlu dipersiapkan untuk instalasi sistem operasi Debian atau sistem operasi di menggunakan VirtualBox. Ini yang saya gunakan virtual mesinnya adalah VMware Workstation Pro. Kalian bisa download di website officialnya. Ini saya buka terlebih dahulu. Kita langsung saja mempraktekkan. Pertama, ini tampilan awal dari VMware Workstation. Klik create a new virtual machine, tinggal klik. Kemudian what type of configuration-nya kita menggunakan tipikal aja. Next. Selanjutnya installernya. Nah, ini installernya saya menggunakan ISO Debian atau kita cari terlebih dahulu. Ini saya sudah download
ISO-nya. Debian 10.7. Kita pilih ISO-nya. Nah, kemudian ada tulisan Debian 10X detected. Selanjutnya klik tombol next. Virtual mesinnya ini saya ganti 10X next. Oh, sudah ada yang pakai 10X2 next. Nah, maksimum disknya di sini saya menggunakan standar saja karena recommendednya hanya 20 GB, dan saya split virtual into multiple file. Klik tombol next. Selanjutnya finish. Nah, ini tampilan awal setelah mulai. Oke, sudah jalan. Saya biasanya stop dulu. Saya shutdown. Saya menambahkan NAT-nya, NIC-nya. Jadi saya sekalian menambahkan network adapternya. Yang pertama adalah NAT, yang kedua host client. Caranya kita masuk ke menu tombol edit virtual machine setting. Selanjutnya, nah di sini hanya ada satu network adapternya NAT. Yang kita klik tombol add pada bagian bawah, pilih network adapter, kemudian klik tombol finish. Nah, karena yang pertama adalah NAT kita gunakan sebagai host shared host IP address, dan yang kedua kita gunakan nanti host only, jadi private network dengan host yang ke kliennya. Ini yang di sini klik tombol OK. Nah, jadi sudah muncul ya. Yang pertama NAT, yang kedua host only. Perlu diingat, nanti salah satunya akan kita install yang sebagai primary-nya. Kita jalankan power on, klik tombol power on di sini atau di atas ini. Baik, setelah siap muncul tampilan seperti ini, kita mengoperasikannya menggunakan keyboard, jadi tidak menggunakan kursor atau mouse. Kita klik dulu. Kita lanjut. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa mulai instalasi. Kita menggunakan mode atau menggunakan keyboard untuk controllingnya, tidak menggunakan mouse kembali. Namun perlu diingat, karena di sini kita di VMware Workstation, triknya adalah kita menekan tombol Ctrl G untuk masuk ke VMware-nya. Untuk kembali kita menekan tombol Ctrl Alt untuk masuk. Nah, ini seperti yang ada di bagian kiri bawah ya. Ini ada tandanya to direct input this virtual manager, klik inside or press Ctrl G. Inside itu maksudnya tampilan ini, atau Ctrl G itu adalah shortcutnya. Ini saya langsung aja menggunakan keyboard. Kita install, klik tombol install, enter. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah muncul select language, kita menggunakan English, tekan tombol enter. United States, select your location, kita pilih kondisi di tempat kita, karena Indonesia ini tidak ada ya sebenarnya. Kita menggunakan United States aja. Key map to use, configure keyboardnya adalah American English. Oke, ini sudah muncul. Ada dua network interface yang terbaca.
Dan kita sudah di setup tadi di awal ada 2 NIC. Untuk yang pertama ENS33, yang kedua ENS37. Logikanya yang salah satunya adalah yang tersambung ke internet, yang satunya adalah ke yang kedua ini adalah yang ke host atau client. Kita pilih yang atas sebagai primary, kemudian tekan tombol enter. Nah, selanjutnya adalah configure the network. Di sini enter hostname for the system. Hostname yang sering digunakan memang adalah Debian. Ini adalah defaultnya. Kita biarkan saja, tekan tombol enter. Continue. Nah, domain name yang masukkan adalah domain name yang akan kita gunakan. Nah, kita harus isi domain yang kita gunakan adalah di sini saya menggunakan gurubrewok.org. Tekan tombol enter, continue. Root password ini ada panduan di mana rootnya adalah paling mudah root atau ROOT. Tekan tombol enter, re-enter password untuk mengulang kembali ROOT. Nah, full name for usernya, user yang pertama kita gunakan ini adalah user baru. Saya menggunakan user guru dan enter. Username for your account guru. Choose password for the new user. Ini adalah password usernya masing-masing. Isikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya muncul configure clock, select your time zone-nya. Time zone-nya kita bawakan aja, karena sebetulnya ini tidak berpengaruh sama sekali ya. Kok nggak ada yang Western nih? Western mana Western? Oke, nah ini masuk ke partition disk. Ada dua hal yang sering digunakan adalah use entire disk guided maupun yang manual. Perlu diperhatikan apabila kita kebutuhannya agak banyak atau dinamis, kita menggunakan yang manual. Namun kalau menu yang use entire disk, kita menggunakan seluruh partisinya dalam satu seluruh modenya adalah di dalam satu partisi. Jadi dalam satu part. Kalau yang menggunakan ini yang guided yang kedua, satu partisi namun terpisah LVM-nya, dan yang ini adalah terakhir enkripsi LVM-nya terpisah. Atau kita menggunakan mode manualnya. Klik tombol manual. Kemudian, nah ini di sini ada virtualnya. Posisi hard disk virtual adalah 21 GB. Kemudian kita akan pecah partisinya, nantinya ada 4. Nah, create new empty version table for device, pilih yang yes. Kemudian ini kan free space, primary log, kita enter dulu. Create new partition. Nah, kita masukkan 12 GB primary. Beginning. Selanjutnya
kita tekan, kita pilih menu yang done setting up partition. Selanjutnya kita bikin partisi lagi, kita bikin create new partition. Nah, kita yang kedua ini adalah swap sesuai dengan jumlah memorinya, RAM-nya maksimal. Saya pakainya 4 GB. Enter. Ini primary. Oke, ini adalah susunannya. Ada extension 4 sebagai root, kemudian ini home, swapnya 4 GB, terakhir temporary-nya 1,5 GB. Kita klik tombol finish, right change to this, kita klik tombol yes. Oke, setelah muncul di langkah ke ini configure package manager, kita pilih scan another DVD, pilihnya adalah no. Use network mirror-nya pilih no. Muncul tampilan configure popularity contest, participate in package usage survey, kita pilih no. Nah, ketika sampai sini mohon untuk berhati-hati untuk tidak menekan tombol enter atau apapun itu, karena kita di sini nantinya tidak install untuk GUI-nya, grafikalnya. Kita arahkan dulu yang merah-merah ini, kita tekan tombol spasi pada keyboard, maka bintangnya akan hilang. Dan hati-hati untuk tidak menekan tombol enter. Selanjutnya print servernya kita hilangkan, nah, tekan tombol keyboard lagi, kemudian SSH servernya dan standard system utilities-nya kita pilih. Jadi ada bintangnya, adanya dua paling bawah ini ya. Sekali lagi, untuk yang bagian atas ini, menu-menu yang bagian atas dikosongkan, yang ada bintangnya hanya ada di dua ini saja, standard system utilities dan SSH server, dengan cara menekan tombol keyboard, tombol spasi pada keyboard. Setelah itu kita tekan tombol enter, maka instalasi softwarenya akan otomatis berjalan dan kita menunggu saja. Baik, ini adalah yang langkah terakhir. Menunya yes, tekan tombol enter. Selanjutnya device for bootloader installation-nya kita pilih yang dev SDA, yang ini /dev/SDA. Kita tekan tombol enter. Oke, installation is complete. Kita tekan tombol continue, enter. Sistem akan restart.
Oke, sudah masuk ke login. Kita masukkan username dan password yang sudah kita isikan di awal pada saat instalasi tadi. Masuk username saya. Di password itu tidak muncul sebetulnya ketika kita mengetik, dia akan tersimpan. Jadi mohon untuk mengisikan password, mengetikkan passwordnya berhati-hati. Baik, ini saya sudah berhasil login ke sistem operasi Debian 10 dengan menggunakan user dan password yang sudah ditentukan. Ini adalah tampilan awalnya. Kemudian kita akan coba satu script untuk melihat pemakaian storage dan RAM. Kita ketikkan perintah df min H kecil dan T besar. Dan itu adalah tampilan yang tadi partisi hard disk yang sudah digunakan. Baik, cukup sekian untuk tutorial instalasi sistem operasi Debian menggunakan virtual machine VMware Workstation. Semoga bermanfaat. Terima kasih.